Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa Deananda. Saya dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 22232100075. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran serta contohnya. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran dalam Islam dijadikan sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi. Contohnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Beliau memerintahkan untuk kita berpuasa dan menekankan kepada umat manusia puasa itu wajib bagi setiap muslim. Kedua, yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW serta sebagai firman Allah yang memiliki fungsi. Fungsinya diantaranya yaitu pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok dan ajaran agama Islam. Yang ketiga, yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan apa hubungan antara sejarah serta proses pewahyuan dan perhimpunan Al-Quran, serta contohnya. Hubungan antara sejarah serta proses pewahyuan dan himpunan itu sangat berkaitan. Karena apa? Karena kita manusia mengenal bagaimana Al-Quran bisa turun, bagaimana Al-Quran bisa dibentuk menjadi buku yang sampai sekarang kita sebagai mushaf. Kita bisa mengetahuinya karena ada cerita dari sejarah, cerita dari di masa lalu, dari kisah-kisah Nabi dan Rasul, dan yang lain-lainnya. Contohnya yaitu seperti Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan dengan masa 22 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam itu, Al-Quran diturunkan melalui beberapa proses, yaitu dengan 3 periode. Yang pertama yaitu periode pewahyuan, yaitu yang pertama yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad melalui Jibril di Gua Hiro. Saat itu Nabi Muhammad masih menjadi nabi dan belum menjadi rasul yang harus membagikan pelajaran kepada umatnya. Maka di saat itulah turun ayat kembali, yaitu ayat Al-Mudaththir 1-2, yaitu periode sebelum Hijriah, atau lebih tepatnya ayat-ayat Makkiyah. Yang ketiga yaitu periode sesudah Hijriah, yaitu lebih tepatnya ayat-ayat Madaniyah. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran. Ini bahwa Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa. Al-Quran yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad itu benar. Mukjizat bersifat universal dan abadi yang berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. Mukjizat Al-Quran bersifat ruhiyah, yaitu kekal sepanjang masa. Keempat, yaitu buatlah contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Contoh penafsiran Al-Quran menurut analisis saya yaitu ada surat Al-Isra ayat 23, yang mana di dalam ayat ini telah dijelaskan mengenai larangan bagi anak-anak muslim untuk tidak berkata kasar. Jadi di dalam surat ini kita sebagai seorang anak memang diwajibkan untuk bisa selalu bertutur dan berkata mulia
kepada kedua orang tua kita. Hanya itu saja, surat Al-Isra ini ada pula sebuah kisah yang menceritakan tentang Uwais Al-Qarni yang mana beliau sering sekali dijadikan sebagai salah satu contoh anak yang berbakti dan baik kepada kedua orang tuanya, di mana Uwais ini adalah sosok seorang pemuda yang begitu soleh serta sangat memuliakan ibunya sehingga ia senantiasa untuk merawat dan juga memenuhi semua permintaan dari sang ibu. Yaitu jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungannya keduanya dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi 2 poin utama, yaitu pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan, qiraat, tempat dan waktu turun ayat atau surat Al-Quran, Makkiyah, Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul. Yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam seperti memahami lafaz yang gharib atau asing serta mengetahui makna ayat yang berhubungan dengan hukum. Metode tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Apabila dilihat dari segi lain, maka ulumul Quran juga dapat merupakan ukuran atau standar bagi tafsir Al-Quran. Itulah sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS Al-Quran Hadis. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.